Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para imam, para guru-guru kita semua. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat sakit hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kemarin kita sudah membahas yang pertama, Pak, kita pelajari dulu saat sehat fikih yang berkaitan dengan fikih sakit, sehingga nanti pas kedatangan sakit itu kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai lagi ada ketika sakit kemudian disuruh sakit malah menjawab lagi sakit kok disuruh sholat, kan gitu. Biasanya kan begitu, Pak ya. Pak, Bapak kan sakit, ya sudah sholat, ini lagi sakit kok malah disuruh sholat, gimana bisa, kan gitu, Pak ya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada saat kita nanti menderita sakit. Jadi meskipun sakit apapun alasannya, selama seseorang muslim itu masih sadar, itu tetap wajib mengerjakan sholat. Ini yang pertama. Masalah tayamumnya, masalah cara mengerjakannya, itu dipelajari saat sehat. Makanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sekali-kali praktekkan, meskipun belum dibutuhkan tapi dipraktekkan. Mempraktekkan tayamum, mempraktekkan sholat duduk, mempraktekkan sholat baring, mempraktekkan sholat dengan berkedip mata, itu harus mulai dilatih atau mulai dipraktekkan. Kalau kita nanti mengalami masa di situ, kita sudah siap dan pernah melakukan itu sehingga bisa. Syukur-syukur tidak sampai mengalami masa itu, kan gitu, Pak ya. Kemudian yang kedua hadirin, masalah mental pada saat ujian dari Allah datang. Masalah mental pada saat kita ini diuji dengan apakah sakit, problem keluarga, ataupun problem kehidupan sosial lainnya. Nah, mental yang harus ditanamkan itu yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, harus tetap husnudzon kepada Allah. Itulah makanya dalam Al-Quran itu inna awliya Allah ta'ala, inna awliya Allah la khaufun walahum la yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa susah. Nah, bagaimana dalam keadaan apapun dia itu, mereka ini kekasih-kekasih Allah ini selalu mempunyai sudut pandang yang benar terhadap sesuatu yang dihadapi. Karena sudut pandangnya benar, maka dia akan selalu husnudzon kepada Allah. Kalau sudah muncul rasa husnudzon, dia mesti akan bahagia dengan kehidupan apapun yang dia jalani. Nah, makanya hadirin, ketika datang ujian, yakin husnudzon kepada Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masalah mentalitas yang harus dibangun dalam diri kita ini hadirin. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
meyakini betul-betul bahwa bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu tidak melulu dengan hal yang berkaitan dengan hal yang membahagiakan tok, itu enggak. Tapi ada kalanya rasa kasih sayang Allah itu wujud dalam hidup kita ini dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk sakit, tapi bisa juga dalam bentuk kebahagiaan. Bagaimana kita melihat bahwa sesuatu kesedihan, sesuatu kesulitan, sesuatu hal yang menyakitkan itu sebagai bentuk kasih sayang. Disitulah kita ini akan dilebur dosa-dosanya. Ini bentuknya di situ, sudut pandangnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para waliullah itu sangat khawatir kalau mereka tidak menerima atau tidak mengalami sesuatu kesulitan dalam hidup. Misalkan mereka ini hidup kok bahagia, terus malah mereka khawatir kalau nanti kebahagiaan di surganya sudah diberikan di dunia, atau kalau dia tidak mendapat peleburan dosa di dunia, maka mereka sungguh khawatir kalau tidak sampai mengalami kesulitan hidup. Nah, kita tidak mencari sampai ke situ, tapi andaikan kesusahan, ujian dari Allah, baik sakit, kesusahan, kesulitan hidup itu ada, kita tetap berprasangka inilah hadirin bentuk kasih sayang Allah. Nah, kemudian yang ketiga hadirin, hindari, upayakan semaksimal mungkin jangan sampai mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keluhannya ujian tadi. Jadi kenapa ini harus ditanamkan? Pembahasan lebih lanjut nanti kita bahas di alusan nanti ya, karena ini berkaitan dengan kodok. Tapi sedikit banyaknya begini Pak. Jadi begini, misalkan kita ini bekerja kepada seseorang atasan, misalkan, kemudian atasan ini punya program untuk kita yang harus kita kerjakan. Kemudian ketika kita mengerjakan itu mengalami satu kesusahan, kesulitan, padahal itu bagian dari resiko kerja kita balik mengadu kepada atasan, bos, ini pekerjaan nggak bener, ini pekerjaan salah, banyak susahnya, banyak sulitnya, menyulitkan saya gini, protes terus kita kepada bosnya. Tentu bosnya itu akan suatu saat marah, udahlah kamu kalau mau kerja, kalau nggak keluar, kan gitu. Nah, ini ada satu riwayat itu disebutkan begini, ada seorang nabi itu mengeluh tentang ujian yang dihadapi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras, Pak. Wahai nabiku, wahai rasulku, wahai hambaku, kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Haruskah lauhil mahfud aku rubah demi keinginan kamu? Haruskah kemudian ars aku rubah demi keinginanmu? Haruskah semua takdir yang sudah aku pastikan aku rubah karena keinginanmu? Kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Maka bersabarlah, ikhlaslah dengan keinginanku itu. Kalau engkau terus mengeluh, maka akan aku keluarkan kamu dari derajat kenabian. Sampai diancam begitu, Pak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ini dalam menjalani hidup pasti siapapun ada kesusahan, kesulitan. Kita hindari untuk mengeluh tentang masalah kesulitan itu. Belajarlah kita dari doanya Nabi Ayub alaihi salam. Doanya Nabi Ayub itu kan ketika dia diuji dengan sakit yang bertahun-tahun, istrinya sampai bilang, "Mas, sampean kan nabi. Kalau nabi, mbok ya, minta kesembuhan kepada Allah." Maka kemudian Nabi Ayub berkata, kita sakit berapa tahun? 8 tahun. Allah memberi nikmat kepada kita berapa tahun? 80 tahun. Lebih lama mana sakitnya dengan nikmatnya? Kita kan juga begitu, Pak. Sakit kita dengan sehat kita itu jauh lebih lama sehat kita, kan gitu kan. Aku khawatir wahai istriku, kalau aku berdoa minta kesembuhan, maka itu yang aku khawatirkan. Ini rasa, Pak ya, feel. Yang aku khawatirkan doaku itu sebagai bentuk protesku terhadap Allah karena ujian ini. Ini yang aku takutkan. Maka doanya Nabi Ayub alaihissalam itu qala Ayyuba li Rabbi itu, ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Allah tatkala masalah sakitnya. Dia berdoa begini, ya Allah Tuhanku, saat ini aku lagi sakit dengan ujian seperti ini, tapi aku yakin innallaha arhamur rahimin, engkau sesungguhnya zat yang maha paling penyayang di atas zat yang menyayangi.
Engkau zat yang paling mengasihi di antara yang paling mengasihi. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doanya itu dia bukan kemudian mengadu, tidak, tapi malah mengatakan dengan sakit ini saya yakin Allah Maha Penyayang. Itu inilah bukti Maha Penyayang Allah. Jadi kalau begitu kita tidak boleh berdoa dong? Boleh Pak, Ibu, Bapak, kita ini boleh berdoa, tapi doanya itu sebagai wujud dari ketergantungan kita kepada Allah, bukan sebagai wujud daripada aduan keluhan kita kepada Allah, bukan Pak. Doanya begitu. Ini kalau sudah memahami ini bagus sekali Pak. Jadi kita berdoa ketika kita sakit itu bukan sebagai bentuk daripada keluhan, tapi kita berdoa sebagai bentuk bahwa kita ini betul-betul bergantung kepada Allah. Apakah itu kesembuhan, apakah kesulitan hidup, apakah semua aspek hidup. Jadi wujud doa itu sebagai ketergantungan kita kepada Allah. Nah ini sudah luar biasa kalau sudah sampai di situ itu Pak. Jadi misalkan kita sakit, ya Allah, tidak ada zat yang mampu menyembuhkan sakit ini kecuali Engkau ya Allah, saya minta kesembuhan darimu ya Allah. Jadi ketergantungan kesembuhan itu kepada Allah. Nah kemudian hadirin yang ketiga, ketika kita berobat apapun bentuknya hadirin itu merupakan asbab saja. Ada satu riwayat begini Pak, Nabi Musa alaihissalam suatu saat beliau sakit, kemudian beliau berdoa, ya Allah, saya minta kesembuhan darimu tentang sakit ini ya Allah. Maka kemudian Allah SWT menjawab, wahai Musa, berobatlah dengan daun ini, daun ini, daun ini. Nah kemudian Nabi Musa berobat dengan daun itu, alhamdulillah Allah sembuhkan. Suatu saat Nabi Musa sakit lagi. Nah kemudian Nabi Musa alaihissalam mengambil daun-daun itu kemudian berobat, nggak sembuh. Dia heran, kemudian bertanya, ya Allah, kemarin aku berobat pakai ini sembuh, sekarang kok nggak sembuh? Allah SWT menjawab, karena kemarin kamu meminta kepadaku, nggak aku tunjukkan jalannya, tunjukkan obatnya, dan aku yang menyembuhkan. Sekarang kamu langsung berobat ke situ, tidak meminta kepadaku, tidak memenuhi jalanku, nah, aku tidak sembuhkan. Makanya berobat itu dari kasus ini Allah SWT mengajarkan kita berobat. Makanya kita berobat Pak. Sakit jangan kemudian mengatakan bahwa saya sudah pasrah total, kalau Allah menyembuhkan ya menyembuhkan, kalau enggak ya enggak. Oh, enggak bisa begitu. Ikhtiar harus tetap dijalankan. Nabi Muhammad SAW aja berobat gitu loh. Rasulullah berobat. Nabi Musa juga diajari untuk berobat. Hanya saja menggantungkan keyakinan tidak kepada obat, menggantungkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang masalah berobat dan berdoa. Demikian dari kami. Ada benarnya dari Allah, ada silap salahnya dari kami sendiri. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.